Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Kilahak dari kelas PAI 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ilmu hadis diroyah dan riwayah pada mata kuliah Ulum Al-Hadis. Oke, pertama-tama, apa itu ilmu hadis secara umum? Ilmu hadis adalah cabang ilmu pengetahuan Islam yang mempelajari segala hal terkait hadis Nabi SAW, mulai dari cara menyampaikannya hingga memahaminya. Nah, ilmu ini terbagi menjadi dua, yaitu riwayah dan diroyah. Keduanya sama-sama penting, tapi fokusnya berbeda. Riwayah ini seperti fondasi rumah, sedangkan diroyah seperti bagaimana kita tinggal di rumah itu. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itulah pengertian ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah ini, atau mungkin yang sering disebut ilmu al-riwayah, adalah ilmu yang mempelajari cara meriwayatkan atau menyampaikan hadis secara akurat dan autentik. Fokus utamanya itu ada pada sanad, yaitu rantai perawi yang menyampaikan hadis itu, dan matan, yaitu isi hadisnya. Di sini kita belajar kriteria keaslian hadis. Apakah sahih, hasan atau dhaif, atau bahkan maudhu atau palsu. Ilmu ini melibatkan hafalan hadis, pengetahuan tentang para perawi, dan mustalah al-hadits, yaitu terminologi kritik hadis. Oke, bayangkan seperti seorang kurir yang harus mengirim paket tanpa rusak sama sekali. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menjaga barang tersebut. Nah, jadi kita sama seperti hadis. Hadis itu kita tuh menjaga kemudian hadis agar tidak berubah saat disampaikan ke generasi berikutnya. Contohnya itu para imam besar seperti Imam Bukhari atau Imam Muslim. Mereka itu hafal ribuan hadis beserta sanadnya. Oke, sekarang kita beralih ke ilmu hadis al-diroyah atau ilmu al-diroyah. Ini tuh lebih ke arah ke pemahaman dan analisis isi hadis. Fokusnya itu pada makna dan matan hadis. Konteksnya itu sejarah seperti asbab al-wurud atau alasan turunnya hadis serta hubungannya dengan Al-Quran. Kita juga belajar bagaimana menerapkannya dalam fikih, akidah, atau akhlak sehari-hari. Ilmu ini tuh seperti tafsir hadis yang membandingkan dengan Al-Quran menggunakan akal sehat dan menggali hikmahnya. Misalnya saat menganalisis hadis tentang sholat, kita paham keringanan bagi musafir, atau menafsirkan arti ikhlas dalam hadis tentang niat. Tujuannya untuk apa? Bukan cuma hafal, tapi ambil pelajaran dan hukum untuk hidup kita. Ahli seperti Imam Syafi'i atau Imam Nawawi sering pakai ini untuk fikih. Nah, sekarang mari kita masuk ke perbedaan utama antara keduanya. Mari kita bandingkan secara langsung ya. Aku akan menjelaskan poin per poinnya supaya lebih jelas. Pertama itu dari segi fokus utama. Riwayah ini lebih ke transmisi dan keaslian, seperti sanad dan matan. Sedangkan di riwayah ini ke pemahaman dan aplikasiannya, seperti makna dan konteksnya. Yang kedua, metode. Riwayah ini pakai hafalan, kritik perawi, dan mustalah al-hadits. Di riwayah ini lebih ke tafsir, analisis logis, dan perbandingan dengan Al-Quran. Yang ketiga itu tujuan. Riwayah ini untuk menyampaikan hadis secara autentik, seperti mengirim surat utuh. Di riwayah ini untuk mengambil pelajaran, seperti membaca dan memahami isi surat itu. Yang keempat itu ada contoh ahli. Riwayah ini seperti Imam Bukhari yang fokus koleksi hadis. Di riwayah ini seperti Imam Nawawi yang mengaplikasikan ke fikih. Dan yang terakhir itu ada hubungannya. Riwayah itu adalah dasar untuk diroyah. Tanpa riwayah yang sahih, pemahaman diroyah bisa salah arah. Jadi keduanya saling terkait, seperti roda gigi yang saling menggerakkan. Lalu kita masuk ke sejarah perkembangan kedua ilmu hadis diroyah dan riwayah. Biar lebih lengkap,
kita pelajari dulu sejarahnya. Ilmu hadis riwayah ini mulai berkembang sejak masa sahabat Nabi. Tapi sistematisasi muncul di era tabi dan tabi'in sekitar abad kedua Hijriah. Imam seperti Imam Malik bin Anas yang wafat pada 179 Hijriah dan Syu'bah bin Al-Hajjaj yang wafat pada 160 Hijriah mulai kritis terhadap sanad untuk menghindari pemalsuan hadis tersebut. Puncaknya ini berada di abad ketiga Hijriah dengan karya Imam Bukhari yang wafat pada 256 Hijriah dalam Sahih Bukhari yang jadi standar riwayah. Sementara itu, ilmu hadis di riwayah ini berkembangnya secara paralel, tapi lebih menonjol di era mujtahid mazhab seperti Imam Abu Hanifah yang wafat pada 150 Hijriah yang pakai ra'yu atau pendapat rasional. Lalu ada di abad keempat Imam Al-Tahawi yang wafat pada 321 Hijriah dan Al-Baihaqi yang wafat pada 458 Hijriah menggabungkan riwayah dengan diroyah dalam analisis fikih. Perkembangan ini penting karena saat itu banyak hadis palsu beredar. Jadi ulama itu butuh keduanya untuk lindungi sunnah. Lalu di era modern seperti ini, ilmu ini tuh terus hidup lewat pesantren atau mungkin universitas Islam. Supaya lebih nyata, mari kita ambil dari contoh hadis ya. Yang pertama itu ada pada hadis riwayat Bukhari nomor 1, yaitu sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dari sudut riwayah, kita cek dulu sanadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Imam Bukhari. Perawi seperti Yahya bin Sa'id Al-Ansari dinilai thiqah atau terpercaya. Matan singkat dan sesuai gaya Nabi. Jadi hadis ini sahih mutlak. Tanpa riwayah kita nggak akan tahu asal usulnya. Lalu jika dari sudut pandang diroyah, kita analisis dulu maknanya niat. Jadi kunci amal. Hubungannya itu dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 225 tentang sumpah atas Allah. Lalu aplikasinya di mana? Dia ada di fikih. Ini merupakan dasar hijrah niat. Seperti hijrah untuk Allah versus duniawi. Di era modern, kita nih diajarkan untuk mengintrospeksi diri saat beribadah atau dalam bersosial media. Oke, pentingnya kedua ilmu di era modern ini. Di zaman sekarang, dengan fake news dan hoax di media sosial, ilmu hadis riwayah ini bantu verifikasi sumber hadis palsu yang viral. Misalnya, cek sanad via aplikasi seperti Hadits Checker. Sementara di riwayah ini bantu adaptasi sunnah ke isu kontemporer seperti lingkungan, dari hadis tentang tanam pohon atau hak asasi, dari hadis tentang keadilan. Tanpa keduanya, Islam bisa disalahpahami. Ulama modern seperti Yusuf Al-Qardawi pernah bilang, ini kunci untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Di sini juga aku punya dalil pendukung dari Al-Quran ataupun hadis. Kedua ilmu ini bukan karangan ulama ya, tapi berdasarkan ajaran Islam yang menekankan pelestarian dan pemahaman sunnah. Oke, yang pertama itu dari Al-Quran pada Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-7, yaitu apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Ini perintah untuk menyampaikan ajaran Nabi secara utuh tanpa distorsi dasar riwayah menjaga sanad. Lalu ada juga dari hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang sengaja mendustakan satu hadis dariku, maka hendaklah ia mencari tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 110. Ini tegas banget ya. Jadi riwayah ini wajib untuk hindari pemalsuan. Jadi kesimpulannya itu, riwayah itu seperti mengirim pesan Nabi dengan aman. Riwayah ini seperti memahami dan menjalankan pesan itu. Dengan sejarah, contoh dan aplikasi modern, keduanya makin relevan. Ulama seperti Ibnu Hajar bilang, tanpa riwayah kuat, riwayah bisa menyesatkan.
Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.